Ya, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada shalom. 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 Saya pada malam hari ini kita punya Tuhan yang dahsyat. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Mari bersama-sama pada malam hari ini kita satukan hati, kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau malam hari ini kami bisa memuji. Kami percaya semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami percaya apa yang kami lakukan pada malam hari ini. Kami akan memuji dan menyenangkan Engkau, sehingga kami percaya kami tetap berkenan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap berkata bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Urapi kami, mulut lidah bibir kami yang memuji dan menyembah. Dan kami percaya terkhusus buat hambanya yang akan membagikan firman. Kami percaya firman itu akan kami tangkap menjadi suatu kebenaran, sehingga akan menjadi kekuatan yang baru di dalam menghadapi setiap musim dalam kehidupan kami. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku. Katakan penolong, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Kau yang percaya, kau punya Tuhan dahsyat, katakan haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia, oh haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Mari Bapak Ibu, pede harus blessing. Kau yang percaya bersama-sama katakan pujian ini dari awal. Haleluya. Sancti sawaman tepinan sawaman lilian sawaman chaiwang nanjong sui seti bangju Sancti sawaman tepinan sawaman lilian sawaman chai huang nanjong soi seti bangju. Bapak Ibu yang percaya, angkat kedua tanganmu sembah Dia. Haleluya, haleluya. Wo yao ke song ta. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Wo yao chan meta. Oh haleluya.
bersama-sama katakan, oh haleluya, oh haleluya, oh mau puji Dia, oh haleluya, 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 mau sembah Dia. Terimalah sembah, terima kasih Tuhan, Kau Allah, sumber pertolongan, sumber kesembuhan, sumber pengharapan. Kami sembah, haleluya, segala hormat, segala puji Dia. Terima kasih Tuhan, kami memuji, sebab Engkau yang layak disembah. Mari Bapak Ibu bersama-sama memuji Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami tetap menyenangkan Engkau Tuhan, menyenangkan Engkau, sehingga kami percaya perkenanan-Mu itu tetap ada di dalam kehidupan kami. Kaulah yang layak. Haleluya, haleluya, terimalah sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu turun-temurun di dalam kehidupan kami. Oh haleluya, mari beri harvest blessing. Mari bersama-sama pada malam hari ini sembahlah Dia, sembahlah Dia selagi ada waktu. Terimalah sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau kecewakan hidupku, Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Mari Bapak Ibu yang percaya katakan, tak pernah Kau kecewakan hidupku, Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku. Mari bersama-sama berdiri dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya, Kau menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku, Kau selalu menjawab setiap doaku. Jamah kami Tuhan, ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Mari Bapak Ibu yang percaya bersama-sama berkata pujian ini. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan
yang aku perlu penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku, Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku, Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Mari sembah, haleluya. Terimalah sembah dan hormat, Yesus Kaulah. Ku percaya, ku percaya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat, haleluya. Mari yang percaya, yang bisa berbahasa Arab, mari bersama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku, tinggi-tinggi minta belas kasihan Tuhan. Haleluya. And I stand in awe of you, highly Jesus. I worship you until the glory come, until the spirit of the worship. Hallelujah, Jesus. Mari kau yang bisa berbahasa roh sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Selagi ada kesempatan pada malam hari ini, sembahlah Dia, sembahlah. Haleluya. Kau yang mulia. Haleluya. Terimalah sembah. Oh, rebakara la boshe, kira la laba. Terima kasih, terima kasih. Oh, rabakara la bala. Yesus yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Yang percaya katakan haleluya. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kaulah, Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Hari berganti, tak
berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Mari yang percaya, angkat tanganmu sekali lagi, katakan, Yesus sayangku, cinta segala pujian, hormat selamanya kau ku cinta sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, katakan, Yesus sayangku, cinta selamanya, selamanya kau ku cinta sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Haleluya, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Yang percaya bersama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Dan malam hari ini kami PD Albert Blessing akan memuji dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang siap bersorak-sorai bersama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan memuji Tuhan pada malam hari ini, sehingga kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tetap dahsyat. Buat Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Ya, 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 ya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru. Mari Bapak Ibu bersorak-sorai bagi nama Tuhan untuk memuji-muji Allah kita. Siapa namanya? Yesus. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yang percaya bersama-sama, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, haleluya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lagu ini berkata, Tuhan memberikan nyanyian baru kepada kita. Orang yang diberikan nyanyian baru, tandanya dia akan bersuka cita, saudaraku. Mari yang siap memuji dengan sukacita, sekali lagi berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan, Ju Yesu I need, Ju Yesu I want, Ju Yesu I ta, senting ni kau semua. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I ta, senting ni kau semua, senting ni kau semua, senting ni kau semua. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat nama Tuhan kita. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Katakan saudaraku, hatiku rindu menyenangkanmu. Ku
sujud kepadamu. Sekali lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh abang, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Oh, hatiku rindu menyenangkanmu. Katakan saudaraku, ku sembah sujud kepadamu. Katakan, ku sembah sujud kepadamu. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang percaya bersama-sama dengan kami katakan amin. Kami serahkan kepada hambanya yang diberkati dan dipakai Tuhan, kepada hambanya Pastor Serdi Santosa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa, Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, kalau kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap firman yang akan saya sampaikan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Bedah hati kami Bapak, selidiki hati kami. Biarlah segala sesuatu yang salah di dalam kehidupan kami, Tuhan, Engkau menegur dengan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Bapak merubah kehidupan kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Dan Tuhan urapi lidah bibir hamba-Mu Bapak, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini saya akan bawakan firman dengan judul Kehilangan Tuhan. Kelihatannya agak sedikit bingung ya judulnya, kok kehilangan Tuhan ya. Nah, saya mau terangin ke Bapak Ibu ini ya. Pada waktu saya pergi ke Amerika tuh dulu, saya kan bawa handphone. Pasti kita semua pergi kemana-mana, kita orang sekarang pasti akan bawa handphone. Nah, pada waktu saya membawa handphone selama saya 6 bulan di Amerika, itu saya paling jaga sekali handphone saya. Karena kita ngerti handphone zaman sekarang itu isinya semua uang kita ada di dalam handphone itu. Ya, kita punya data kesehatan, semuanya apa sih, vaksin, data vaksin semua ada di handphone. Email kita, email pesawat semua ada di dalam handphone kita. Deposito kita dicairkan atau enggak atau diperpanjang semua ada di dalam handphone kita. Kita mau belanja semua pakai QRIS semua ada di handphone kita. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya sampai saya kehilangan handphone saya di Amerika, itu akan ribet sekali ya. Karena kemana-mana pun masih saya akan jaga banget handphone saya. Nah, memang jujur pada waktu saya di Amerika saya tidak beli nomor di Amerika. Jadi kalau udah sampai rumah atau di tempat tertentu ada WiFi baru saya bisa pakai. Jadi akhirnya saya memutuskan lebih baik saya tidak usah bawa handphone saya karena resiko takutnya jatuh atau hilang saya lupa gitu ya kan. Nah, kita bisa bayangkan bahwa orang sekarang bukan cuma saya aja nih, menurut saya semua orang yang punya handphone pasti akan menjaga handphonenya jangan sampai dia hilang. Kenapa? Karena handphone itu kalau kata orang ini itu nyawa kita. Betul Kak? Handphone itu nyawa kita. Kalau kita kehilangan handphone kita, betapa sukarnya, betapa ribetnya itu kalau kehilangan handphone. Kehilangan KTP, kita masih mending loh. Tapi kehilangan handphone, kita ribet banget. Karena semua data-data kita semua ada di handphone. Kita punya rekening bisa dibobol. Deposito kita bisa dicairkan orang. Itu bahaya sekali handphone. Jadi orang menjaga banget untuk tidak kehilangan handphone. Tapi saudara sadar nggak? Kita seringkali kehilangan Tuhan, kita nyantai banget loh. Kita nggak takut banget. Dan bahkan orang kalau kehilangan handphone 2 jam aja sadar loh. Kok handphone gua nggak bunyi ya? Kita paniknya minta ampun ya kan. Tapi waktu kita kehilangan Tuhan, kita nggak sadar. Kita nggak tahu bahkan kita kehilangan Tuhan. Ya kan? Kenapa saya katakan kita seringkali nggak sadar? Kita nih seringkali loh gini ya. Kita bisa tahunya gini ya. Orang kalau kehilangan Tuhan gini, dulu nih sebelum waktu kita baru kenal Tuhan lah, baru kita kenal Tuhan, kita lagi sedang on fire dengan Tuhan, kita punya kerinduan untuk cari Tuhan segala macam ya. Tapi belakangan kita nggak nyadar, kita nih udah nggak punya lagi kerinduan sama Tuhan. Kita nggak punya lagi ke gereja lah ya, memang kalau ke gereja memang kita orang anak Tuhan, kita harus pergi ke gereja ya kan. Tapi pendeta ngomong apa, pulang gereja, kita juga nggak tahu pendeta ngomong apa gitu ya kan. Saat di gereja kita dengar, bahkan terkadang kita main HP gitu ya kan. Pulang gereja ya udah gitu. Jadi
kita tuh tanpa kita sadarin tuh, kita tuh sebetulnya sudah kehilangan Tuhan ya kan. Nah, apa sih yang membuat kita kehilangan Tuhan? Kita bisa kehilangan Tuhan karena satu menurut saya, kita merasakan kita bisa hidup tanpa Tuhan. Kita bisa hidup tanpa Tuhan. Karena kita tuh nggak sadar ya, kita seringkali kita merasa gini, ah kita kan udah biasa, perkara gini sih udah gampang lah, kita juga bisa ngerjain ya kan. Tanpa Tuhan juga kita bisa ya kan. Jadi kita tuh merasa kita kehilangan Tuhan karena kita merasa kita mampu, kita bisa ya. Nah, itu ya kalau kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 22 ya. Saya akan bacakan buat Ibu Bapak ya. Lukas 8 ayat 22. Bisa ditampilkan ya, tentang angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Nah, jangan biarin dulu ya Pak. Jadi gini, Tuhan kan nyuruh mereka kan, bertolaklah ke seberang ya, ke seberang danau ya kan. Ini waktu murid-murid pergi sama-sama Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus tuh ada di dalam perahu itu bersama. Nah, tapi kalau kita lihat di ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Ya. Kenapa Yesus bisa tertidur? Menurut saya bisa juga Yesus sebetulnya tidak tertidur, ya kan? Yesus tidak tertidur. Tetapi Yesus sengaja biarin aja deh, ya kan? Kenapa? Karena gini loh, menurut saya kenapa Yesus bisa tertidur? Karena dia tidak pernah membawa Yesus ada di dalam ikut berlayar pada saat itu. Jadi seringkali kita itu merasa gini, gua kan nih tukang nelayan, gua kan biasa di laut, Tuhan Yesus mah di darat ya kan. Ya udah Yesus mau ikut aja gitu kan. Sekarang ini bagian kita gitu ya kan. Nah, murid-murid juga berpikir gini, ya ini mah cuma pergi ke seberang danau doang ya kan. Gampang lah, kita juga pasti bisa. Biasa-biasa kita udah sering kok ya kan. Karena mereka pasti danau itu tempat mereka berlalu lalang hampir setiap hari mereka lakukan. Jadi tanpa Tuhan juga kita nggak perlu ya kan. Nah, seringkali kita seperti itu, Ibu Bapak. Kita ngerasa kita udah mampu ya kan. Tapi kita nggak pernah tahu pada waktu sesuatu yang kita biasa lakukan, yang biasa kita jalanin, yang biasa kita transaksi, tiba-tiba kita nggak pernah tahu yang namanya musibah itu terjadi. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Nah, seringkali orang itu pada waktu ngikut berjalan bersama Tuhan, awal-awalnya kita setia dengan Tuhan, kita melayani Tuhan. Tapi tanpa kita sadari di dalam perjalanan itu, kita telah kehilangan Tuhan. Ingat gak cerita tentang Maria dan Yusuf? Waktu itu sama Yesus mau pergi ke Yerusalem, mau mempersembahkan korban kan setiap bulan, setiap tahun ya kan. Dalam perjalanan pulang mereka, banyak orang, Maria dan Yusuf berpikir Yesus ada di dalam rombongan itu. Ternyata begitu mereka sampai, ternyata Yesus nggak ada di dalam rombongan itu. Mereka panik setengah mati. Mungkin Maria pikir sama Yusuf, Yusuf pikir sama Maria. Ternyata Yesus masih ada di Yerusalem, tidak pulang bersama-sama mereka. Nah, ini perkara orang tua Maria aja bisa kehilangan Yesus. Apalagi kita, Ibu Bapak. Seringkali karena mungkin kita ngerasa, aduh ini repot banget bisnis, pelayanan, kita nggak pernah sadar. Bahkan di dalam pelayanan sekalipun kita sebagai seorang hamba Tuhan, bukan cuma saya ya, mungkin juga untuk semua kita yang melayani Tuhan. Kita udah biasa kok bawa firman, kita udah biasa kok jadi song leader, ya kan? Seringkali saya pernah loh ngalamin ya waktu awal-awal saya melayani Tuhan, saya suka dijadiin song leader setiap 1 bulan 1 kali gitu ya. Memang saya ngerasa maksudnya memang panggilan saya bukan sebagai song leader gitu ya kan. Tapi memang itu di gereja kita pada waktu itu diharuskan setiap 1 bulan 1 kali kita digilir gitu. Nah, jadi saya pikir gini, saya udah nggak usah persiapan lah ya kan, karena saya udah biasa, saya udah tahu lagu-lagu apa gitu. Karena kita gini, kita melayani itu dengan rutinitas, bukan dari hati kita. Ibu Bapak tahu nggak, pada waktu saya mau nyanyi, itu semua blank di kotak saya nggak tahu apa yang saya mesti nyanyi. Saya sampai keringet dingin. Di situ saya sadar bahwa kita nggak bisa melayani Tuhan
tanpa menyertai Tuhan. Jadi seringkali kita nih kehilangan Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam apa? Di dalam pelayanan. Berapa banyak orang melayani Tuhan, orang bawa firman, tidaklah tanpa dia sadari, udah nggak ada urapannya. Karena dia udah biasa bawa firman bagus banget, ya gampang lah, nggak usah persiapin. Khotbahnya ini selalu kalau gua khotbah pakainya ini nih orang banyak dijamah. Jadi kita merasa gini, kita tidak lagi dengan tuntunan Tuhan. Kalau dulu kita mau melayani Tuhan, kita berdoa segala macam, sampai kita tidak ada lagi tuntunan Tuhan. Nah, seringkali kita ini sebagai hamba Tuhan, kita kehilangan Tuhan di dalam pelayanan kita. Kita nggak sadar gitu ya kan. Kita melayani dengan setengah mati ya kan. Bahkan banyak banget cerita orang yang pelayanan pelepasan sekalipun, dia usir setan setengah mati. Setan nggak keluar-keluar. Kenapa? Karena dia berpikir, kalau setan begini mah kecil lah, gue bisa dah ya kan. Tapi tanpa disadari sebetulnya dia telah kehilangan power. Dia telah kehilangan kuasa Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat kok gampang orang yang kehilangan Tuhan. Waktu kita bicara tentang firman Tuhan, kita tidak lagi berapi-api. Waktu kita memimpin pujian, pujian kita udah jadi seperti tong kosong berbunyi nyaring, ya kan? Kita membawakan firman, firman kita tuh kayak garing-garing aja gitu ya kan? Kita pergi ke gereja tidak ada lagi greget kita. Kita kasih persembahan kepada Tuhan pun kita tuh ya asal ngasih aja gitu kan. Jadi ada banyak orang yang tanpa kita sadari kehilangan Tuhan karena merasa sudah terbiasa, sudah mampu. Kita kehilangan Tuhan. Nah yang kedua menurut saya, kenapa kita bisa kehilangan Tuhan? Karena kita punya rasa kecewa dengan Tuhan. Nah ini banyak sekali nih anak-anak Tuhan pada hari-hari ini kita kecewa dengan Tuhan. Pada waktu saya mau bawa firman ini, saya kan doa ya, saya doa dalam beberapa waktu itu saya belum dapat nih dari Tuhan apa yang saya mesti dapatkan. Sampai jam 3 malam pada waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini udah waktunya udah deket nih, saya nggak tahu nih saya mesti bawain firman apa gitu. Nah pada hari itu memang saya sedang bergumul di dalam Tuhan tuh, saya pengen lebih peka, lebih dekat lagi sama Tuhan. Tuhan bicara sama saya apa? Nah jam 3 malam itu Tuhan bicara sama saya begini loh Ibu Bapak. Maksudnya gini, ada banyak hal Tuhan bilang, kalau kamu dekat sama Tuhan itu akan semakin dibukakan dan orang tuh dia akan pernah bilang gini, cukup loh saya udah kuat loh dengan Tuhan, saya udah ngerti firman Tuhan udah sampai segini loh. Tuhan tuh terakhir enggak ada seperti itu. Di dalam Tuhan itu tidak akan pernah ada kata cukup. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita gali firman Tuhan, kita akan punya hati semakin haus, semakin haus, semakin haus. Nah, kenapa berhari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan tuh kecewa dengan Tuhan? Nah, makanya saya selalu mengajarkan kepada banyak orang dan juga kepada anak-anak rohani saya. Sebetulnya hari-hari ini gereja tuh bertanggung jawab. Gereja bertanggung jawab atas kejatuhan banyak sekali anak-anak Tuhan. Kenapa? Hari-hari sebelum COVID udah berapa tahun gereja selalu bicara tentang blessing. Gereja selalu bicara tentang mujizat. Gereja selalu bicara tentang berilah maka akan diberi. Sampai jemaat itu semua diajar untuk melihat kepada uang. Tetapi pada hari-hari ini Ibu Bapak lihat waktu COVID itu terjadi berapa banyak anak-anak Tuhan kecewa dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan kecewa dengan gereja. Anak-anak Tuhan kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu mereka tidak dibangun dengan iman. Mereka tidak diajar matanya kepada Tuhan. Mereka diajar kalau punya masalah datang ke gereja, didoakan kepada hamba Tuhan, didoakan. Nah makanya Ibu Bapak, saya dari sejak COVID ini menyadarkan saya gini. Karena saya juga kan punya banyak anak-anak rohani. Kayaknya selama ini mungkin saya salah mengajar anak-anak rohani saya gitu ya kan. Karena kalau mereka punya masalah, mereka datang kepada saya, mereka doa, saya doain mereka dapat nubuatan segala macam. Dan saya melihat banyak dari mereka hampir separuh pada waktu COVID mereka kecewa dengan Tuhan, mereka tidak bertumbuh. Nah, karena itu mereka pada hari-hari ini banyak sekali yang mereka datang kepada saya dibilang ini, share saya mau datang ke rumah, saya punya masalah. Dan saya selalu bilang dulu sama mereka gini, oke, kamu datang ke rumah boleh, kamu sharing, saya akan kuatkan kamu secara firman Tuhan. Saya bisa doakan kepada kamu, tapi tidak ada nubuatan ya, tidak ada pernyataan Tuhan ya, saya bilang. Kenapa? Karena saya mau mengajar kamu tuh dewasa. Karena apa bedanya kamu pergi ke dukun sama kamu pergi ke saya? Karena kamu pergi ke dukun, saya bilang. Jadi gini, banyak sekali orang Kristen, anak-anak Tuhan pada hari ini yang tadinya mungkin senang dukun ya, tadinya ajaran agamanya bukannya Kristen, pergi ke tukang ramal, begitu dia jadi Kristen, dukunnya bisa ganti ke hamba-hamba Tuhan, minta didoakan, minta dinubuatin, bahkan kalau saya lagi doa mereka rekam doa-doa saya.
Jadi ini sebetulnya kan tidak mendidik gitu. Makanya kenapa banyak sekali anak-anak Tuhan pada hari-hari ini kecewa kepada Tuhan. Karena mereka tidak dibangun di atas dasar yang kuat. Tapi mereka dibangun di atas dasar nubuatan-nubuatan. Hamba-hamba Tuhan, iming-iming. Kalau lu memberi, lu akan diberkati. Waktu COVID terjadi, waktu masalah terjadi dengan ekonomi banyak anak-anak Tuhan, mereka kecewa. Mereka tidak kuat. Mereka kalau kayak kapal mereka oleng di tengah jalan ini. Apa yang mesti saya lakukan? Karena itu ibu bapak pada malam hari ini saya cuma bisa mengatakan, kembali kepada Tuhan. Ibu bapak nggak bisa pada waktu kita sekarang sedang mengalami seperti ini. Karena gini ya, masalah ini yang kita hadapi, ini seluruh dunia sedang menghadapi masalah yang sama. Kita ada di sebuah perairan yang begitu luas, yang ada badai begitu besar. Setiap orang punya perahu masing-masing. Tetapi kita tidak bisa ikut dong saya di perahu, nggak bisa hari-hari ini. Kita harus punya perahu masing-masing dan di dalam perahu itu kita harus menyertakan Tuhan. Ibu bapak tidak bisa mengandalkan lagi kepada Pak David. Pak David tolong dukung doa dong. Pak David bisa berdoa. Tapi saya selalu bilang kepada anak-anak Tuhan, Pak David bisa berdoa bukan membuat masalah ibu bapak itu ada selesai tanpa ibu bapak berdoa. Pak David bisa berdoa untuk ibu bapak supaya ibu bapak tetap kuat di dalam Tuhan. Tapi yang membawa terobosan, yang membawa jalan keluar untuk masalah ibu bapak adalah doa ibu bapak sendiri. Jadi nggak bisa itu doa ibu bapak sedang dibentuk oleh Tuhan melalui masalah, memberikan masalah itu ke atas pundak Pak David. Nggak bisa seperti itu. Jadi gereja, hamba-hamba Tuhan harus mengajar anak-anak Tuhan kembali kepada Tuhan. Jadi kenapa banyak orang-orang akhirnya kecewa, kehilangan? Karena dia kecewa dengan Tuhan. Karena doa-doa mereka tidak dijawab. Tapi satu hal saya cuma mau bilang kepada ibu bapak pada malam hari ini. Seperti di dalam Yesaya 55 ayat 8. Coba Pak, Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ya, ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit daripada tingginya jalanmu, rancanganku dari rancangan. Kenapa tidak menggali firman Tuhan? Ibu bapak selalu berdoa, apa yang mau ibu bapak mau, ya kan? Tapi firman Tuhan bilang gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi misalnya gini, ibu bapak berdoa saat ini nih ya, mungkin saat ini suami sedang ngalamin di PHK atau mungkin pengurangan salary gajinya gitu ya kan. Nggak cukup kan? Kita kan berdoa sama Tuhan jalan keluarnya apa? Atau kita mesti jual mobil atau kita jual rumah. Ibu bapak berdoa, rumah nggak jalan, nggak laku-laku, mobil nggak laku-laku. Kita pikir gini, kok Tuhan nggak menjawab doa kita ya kan? Sebab kata firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sepertinya tingginya langit daripada bumi. Bayangin ya, itu langit dan bumi tingginya nggak ada yang bisa ukur. Itu nggak ada yang bisa mengukur. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Jadi saya cuma bilang kepada ibu bapak pada malam hari ini, kalau ada doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, jangan cepat-cepat kecewa dengan Tuhan. Jangan cepat-cepat rasa, oh Tuhan kok begitu banget, kita udah melayani Tuhan, kita udah doa 2 tahun, kita udah doa 3 tahun, kita udah doa 5 tahun, Tuhan nggak jawab doa kita. Saya cuma katakan pada ibu bapak, kalaupun Tuhan tidak menjawab doa kita, Tuhan punya rencana plan B, bukan plan E, plan B yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi ibu bapak belajar untuk mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup kita, apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena gini ibu bapak ya, kenapa seringkali kita bisa kecewa dengan Tuhan? Karena kita memaksakan apa yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Jadi kita menginginkan sesuatu, kita mengimani sesuatu, tapi tanpa kita sadari mata kita bukannya fokus kepada Tuhan, tapi mata kita fokus kepada janji Tuhan. Kita nggak salah loh kita fokus kepada janji Tuhan. Jadi ini kalau dikupas dalam lagi nih ibu bapak ya, ini bisa ada satu khotbah baru lagi. Jadi seringkali gini ya, jangan salah ibu bapak. Kita memang harus fokus kepada janji Tuhan. Tetapi jangan sampai mata kita terus tertuju kepada janji Tuhan tanpa kita melihat Tuhannya.
Waktu janji Tuhan itu ternyata tidak terjadi karena menurut Tuhan, bukan yang ini yang Tuhan mau, kita akan kecewa dengan Tuhan. Tetapi kalau waktu kita mengimani doa kita percaya yang terbaik, kita serahkan kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, dijawab atau tidak dijawab doa kita tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena mata kita sudah tertuju kepada Tuhan, Ibu Bapak. Nah, yang ketiga, kenapa kita bisa kehilangan Tuhan? Kita sibuk dengan masalah kita. Kita sibuk, kita fokus dengan masalah kita. Sampai tanpa kita sadarin, kita telah terhilang. Ya, jadi ibarat kata gini, kalau kayak orang di tengah lautan, Ibu Bapak, kita tuh kalau kita naik kapal laut gitu ya, kan itu ada kompasnya ya. Misalnya tujuan kita ke arah utara gitu ya, tujuan kita ke arah utara. Nah, nakoda kan udah setel semuanya untuk arah utara. Tapi kalau bergeser 1 derajat aja, kita bergeser 1 derajat, terus kalau kita nggak benerin lagi, itu 1 derajat tuh makin lama makin menyimpang, makin lama makin menyimpang. Nah, demikianlah kalau kita dengan Tuhan. Kita nih udah ngikut Tuhan nih, tapi kita pikir gini, coba deh kalau Tuhan bilang, misalnya Tuhan bilang, stay, tinggal di tempatmu, tunggu jawaban Tuhan. Tapi kita nggak sabar, kita ambil jalan pintas menurut kita yang terbaik ya. Walaupun Ibu Bapak pada waktu mau ngambil jalan pintas, Ibu Bapak udah berdoa. Tapi Ibu Bapak udah tahu, Tuhan bilang jangan lakukan. Tapi Ibu Bapak tetap lakukan. Pada waktu Ibu Bapak lakukan seperti itu, 1-2 bulan nggak kenapa-napa, oke aja. Begitu 1 tahun kemudian terjadi sesuatu resesi, Ibu Bapak mengalami kerugian, tiba-tiba Ibu Bapak bilang gini, kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Toh, lah sebetulnya kan Tuhan udah bilang jangan lakukan, tapi kita tetap lakukan. Jadi seringkali kita ini kehilangan Tuhan, waktu kita ini sibuk dengan keputusan kita sendiri tanpa kita sadarin. Contoh ya, beberapa waktu yang lalu datang orang yang mau konseling kepada saya. Dia ini udah pisah rumah dengan suaminya dan suaminya sudah punya perempuan lain. Dia diantar oleh teman saya. Nah, terus singkat cerita dia cerita gini, saya ini anak Tuhan, dulu saya melayani Tuhan gitu ya. Pokoknya dia dulu udah lama lah menikah juga di dalam Tuhan sama-sama anak-anak Tuhan. Nah, tapi saat dia datang ke rumah saya, dia bilang dia sudah tidak ke gereja. Mungkin ya ke gereja beberapa kali, tapi dia sudah tidak ke gereja. Nah, dia cerita, maksudnya dia kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Dia bilang. Tidak jawabnya bagaimana? Saya tanya. Ya, saya menikah diberkati di gereja. Terus udah begitu, waktu saya mau menikah pun dengan calon suami saya udah bertanya sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau loh nanti kalau saya nikah saya sampai suami saya nggak benar. Ini saya doa loh Tuhan, benar nggak ini pasangan hidup saya? Dan Tuhan nggak jawab apa-apa sampai saya menikah. Terus saya bilang begini, nggak mungkin Tuhan tidak menjawab. Tuhan pasti menjawab. Tetapi mungkin pada waktu Tuhan menjawab kamu tidak tahu itu jawaban doa kamu. Tuhan bilangnya tidak. Kenapa? Karena kamu sudah mengingini laki-laki ini karena dia pacaran cukup lama. Nah, seringkali Tuhan bilang tidak atau Tuhan bilang iya, tapi kedagingan kita yang jalan. Waktu kita jatuh di dalam lubang yang kita buat, kita salahin Tuhan. Saya bilang, kamu nggak bisa kamu salahin Tuhan. Ini adalah keputusan kamu sendiri. Nah, dia datang, dia bilang gini dengan intinya begini. Nah, seringkali anak Tuhan nggak mau dibentuk, nggak mau diproses. Kita maunya instan. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Kalau kita mau jalannya instan, kita akan kehilangan tuntunan Tuhan. Dia cerita gini, saya mau datang kemari, dia bilang, saya mau supaya ibu layani suami saya, supaya suami saya tuh bisa lepas. Ibu layani pelepasan supaya suami saya lepas dari perempuan-perempuannya. Nah, dia cerita bagaimana dia juga tidak menghargai suaminya, pokoknya hubungannya tidak harmonis dengan suaminya. Dia bilang dia juga mau minta dilayani sama saya, minta pelayanan pelepasan supaya dia juga bisa berubah, ya kan? Bisa tidak marah-marah lagi sama suaminya. Saya bilang begini, ibu datang ke saya, ibu bukan datang ke dukun. Ibu datang ke dukun pun ibu tidak akan dapatkan seperti itu. Saya bilang ibu mau cari 10 pendeta pun, ibu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah ibu. Kenapa? Ibu pikir itu yang namanya pelayanan pelepasan, orang suka berzina, tiba-tiba pelayanan pelepasan muntah-muntah bisa jadi satu pribadi yang baik. Tidak. Saya bilang justru kalau suami ibu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya tidak menganjurkan suami ibu atau ibu mengalami pelepasan. Ibu harus bertumbuh, ibu harus kuat secara firman, baru nanti dengan sendirinya ibu akan merasa saya butuh pelayanan pelepasan, bahkan kalau saya dilayani pelepasan, ibu bisa lepas sendiri karena itu berdasarkan yang saya alami dan orang-orang yang saya layani. Kalau sekarang ibu belum bertumbuh,
Ibu belum ngerti firman Tuhan, ibu nggak pernah baca Alkitab, ibu tidak pernah berdoa. Saya lepasin, bisa aja saya lepasin. Tapi nggak lama, saya bilang, 7 setan yang lebih jahat masuk ibu. Dan ibu harus ngerti, setelah dilayani pelepasan pun, bukannya tiba-tiba ibu menjadi seorang yang berbeda. Ibu menjadi orang yang lemah lembut, bisa melayani suami, bisa mencintai suami. Bahkan suami ibu bisa meninggalkan perempuan seperti itu. Tidak seperti itu. Itu adalah karakter. Karakter yang harus berubah. Dan itu perlu proses, saya bilang. Nggak bisa seperti itu. Oh, dia sempat, dia kayaknya nggak suka saya ngomong seperti itu. Nah, ini banyak sekali saya jumpai hari-hari ini, anak-anak Tuhan itu seperti ini. Dia kecewa dengan Tuhan karena kenapa? Ya karena kesalahan dia sendiri. Dia sibuk. Karena kenapa? Karena diberkatin. Pergi kemana-mana. Ya kan sering kali anak-anak Tuhan. Dulu sewaktu susah, dia melayani Tuhan sungguh-sungguh. Waktu mulai diberkatin. Ya kan. Waktu punya anak. Ya kan. Mulai apa? Mulai sibuk. Arisan, sibuk ketemu ke sana, sibuk ketemu ke sini, pergi keluar kota, foto-foto. Kita sibuk. Ya kan. Sampai kita tanpa kita sadarin, kita melupakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita sadar-sadarnya waktu kapan? Setelah terjadi musibah, kita baru sadar. Setelah terjadi masalah dalam keluarga kita, kita baru sadar. Baru beberapa waktu yang lalu, saya melayani satu anak Tuhan. Itu adalah anak rohani saya. Saya bimbing dia udah dari hampir dari 20 tahun yang lalu. Jadi ini anak rohani saya layanin. Memang dia dasarnya dia sebagai anak Tuhan. Karena orang tuanya juga gembala kok. Gembala sidang, ya kan. Nah, dia datang, saya layani sampai dia kenal Tuhan. Terus saya maintain dia terus, ya kan. Dan memang susah, maksudnya kalau orang punya uang banyak, ya kan. Ya jadi maksudnya gini, daging itu kalau kita gini, daging itu menuntut untuk enak gitu ya. Jadi kalau kita tidak pernah bisa menyalipkan daging kita, maka itu yang keluar itu ya kedagingan kita gitu ya kan. Nah, sampai seringkali dia udah berkali-kali ada masalah, dia sadar, dia jatuh lagi. Jatuhnya bukan gimana-gimana, maksudnya jatuhnya ya pesta-pesta pora, sama temen bukan pesta-pesta gimana sih, maksudnya pergi-pergi hangout sama teman-temannya, mulai jauh dari Tuhan, ya kan. Bahkan setelah pandemi banyak sekali anak Tuhan yang nggak pernah pergi ke gereja, alasannya gini, takut COVID. Saya bilang begini, lu takut COVID, lu ke mall, lu berani ya kagak pakai masker, saya bilang. Lu jalan-jalan ke luar negeri naik pesawat terbang, lu berani, saya bilang. Tapi lu cari Tuhan, lu takut. Nah, banyak sekali anak-anak Tuhan seperti ini, ya kan. Nggak bisa seperti itu, saya bilang. Nah, sampai satu kali dia telepon saya kemarin, dia WA saya pagi-pagi. Ibu ada di rumah nggak hari ini? Sebelum Sincia tuh. Saya ada di rumah, tapi saya lagi ada rencana saya mau pergi sama mantu saya bilang. Saya bilang, saya ada, kamu ada perlu apa? Enggak, saya butuh sih mau ketemu sama ibu. Dan saya tahu dia perlu banget nih. Ya udah, oke, saya tolong kamu. Saya batalin sama mantu saya pergi sama kamu. Singkat cerita, kita ketemu di mall, kita makan di restoran, dan dia cerita. Singkat cerita bahwa dia nih pecinta binatang ya, dia sayang sekali anjingnya dia, dan anjingnya mati, nih anjingnya mati. Biasa tidur sama dia 24 jam, kalau dia di rumah anjingnya temenin dia kemana-mana. Jadi waktu anjingnya mati ini dia nangis sampai luar biasa. Saya ngerti banget. Kenapa saya juga sayang anjing kok. Waktu anjing saya mati juga, waduh saya nangis banget ya kan. Udah kayak anak. Mungkin kalau orang yang nggak ngerti, orang yang nggak sayang binatang, bisa begini kan. Gampang beli aja lagi. Ya nggak bisa. Anjing itu seperti anak buat kita. Dia mati seperti kayak kita kehilangan anak kita gitu ya kan. Nah, dia nangis terus sampai dia cerita pun dia nangis sampai kuburannya pun ditaruh di pekarangan rumahnya, dia bikin seperti kayak kuburan lah gitu, ada taburan bunga, ada semua gitu ya kan. Nah, waktu dia cerita sama saya, saya tuh sedih banget Bu, setiap saya ingat saya jadi ngomong sendiri, biasanya ada kamu, dia nangis terus. Nah, saya bilang, selama dia lagi bicara begitu, Tuhan tuh, saya dialog dengan Tuhan, dan Tuhan bilang sama saya gini, kamu ini kosong jiwanya, saya bilang ya, kamu ini kosong jiwanya. Kenapa saya bisa katakan kamu kosong? Karena gini, sebelum anjing kamu, waktu ada sebelum ada anjing kamu, jiwa ini orang memang kosong, anak ini memang kosong. Saya selalu bilang. Jadi gini, waktu jiwa kita kosong, kenapa? Kita kehilangan Tuhan. Tuhan sih masih tetap ada di dalam dia masih ada Tuhan. Tapi Tuhannya tidur, Tuhannya tidak berkuasa seperti murid-murid di dalam perahu. Tuhan itu berkuasa. Nah, waktu kita kosong, ibu-ibu, bapak-bapak cari ke perempuan lain, ke panti pijit, ya kan? Atau mungkin ya pergilah ngopi-ngopi, ngebir, ya kan? Ibu-ibu pergi arisan, pergi kemana? Nah, ini kan untuk mengisi kekosongan kita. Saat kita kumpul-kumpul, itu
terisi. Tapi begitu pulang lagi, kekosongan itu mulai lagi ada. Nah, anak rohani saya pun seperti ini. Saya bilang, nah anjing kamu ini mengisi kekosongan kamu kelihatannya oke. Waktu anjing ini mati, saya bilang, kekosongan itu terjadi lagi dalam hidup kamu. Saya bilang, kamu nggak bisa lagi. Kamu udah nggak bisa lari lagi dari Tuhan. Kamu harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Supaya apa? Jangan sampai teguran yang berikut. Ini masih penting loh. Ya, anjing yang diizinkan sama Tuhan. Jadi memang maksudnya Tuhan mah nggak ngasih pencobaan, tapi Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi. Tuhan izinkan anjing kamu mati supaya kamu kembali kepada Tuhan. Jadi begitu juga dengan murid-murid. Tuhan ini lagi ngajar murid-muridnya. Kenapa Tuhan perlu ajar murid-murid? Karena cuma Tuhan yang tahu. Karena Tuhan yang tahu 3,5 tahun dia cuma ada bersama-sama dengan muridnya. Tapi selebihnya murid-murid nggak pernah tahu bahwa Tuhan akan mati, naik ke surga, dan nanti misinya Tuhan itu diteruskan kepada 12 orang murid-muridnya. Jadi murid-muridnya harus tahu banget itu siapa Tuhan. Sama dengan kita. Kita ini adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang diutus Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada dunia. Jadi kita harus kenal Tuhan. Makanya Tuhan izinkan pada saat di perahu itu, badai itu terjadi. Supaya apa? Supaya kamu tuh tahu, kata Tuhan, bahwa tanpa Tuhan, sekalipun Tuhan ada di dalam perahu itu, tapi kalau kau tidak melibatkan Tuhan di dalam perahu itu, kau akan binasa. Ya kan, kau akan binasa. Bayangkan ibu bapak, mereka itu kalau kita lihat, kalau ini kan di dalam Lukas 8, Ibu Bapak. Entar setelah bawa firman, setelah kita dengar, Ibu Bapak bisa lihat deh ke belakangnya. Dari Lukas 1 sampai Lukas 7. Itu semua bicara tentang Tuhan buat mujizat. Meredakan angin ribut, Tuhan menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Ini Tuhan buat mujizat setiap hari. Tapi waktu angin badai ini terjadi, mereka bilang siapa dia? Sehingga angin pun reda. Artinya apa? Lu ngikut Tuhan setiap hari, dengar setiap hari, lu ke gereja setiap hari, belum tentu lu artinya kenal Tuhan. Kenal Tuhan itu harus ngalamin secara pribadi. Makanya Tuhan izinkan badai itu terjadi supaya murid-muridnya belajar untuk menyertakan Tuhan dalam hidup mereka. Udah terjadi semua, ibarat kata udah sibuk nyerokin air ke kanan ke kiri. Dia baru sadar, Tuhan kemana? Ternyata Tuhan lagi tidur. Dia bilang Tuhan nggak peduli kalau kita tenggelam. Kalau Ibu Bapak baca di tempat yang lain ya, Tuhan nggak peduli kalau kita tenggelam. Ibu Bapak, Tuhan mah bukannya tidak peduli, Tuhan justru peduli kepada kita. Karena itu Tuhan izinkan terjadi masalah dalam hidup kita. Setelah itu saya bilang ke teman saya ini, Tuhan baik loh, Tuhan izinkan ini semua terjadi dalam hidup kamu supaya kamu kembali kepada Tuhan. Kemudian saya doakan dia pulang, besoknya dia bilang gini, Bu, saya ucap syukur anjing saya boleh mati, Bu. Saya tahu kalau anjing saya nggak mati, saya akan tetap seperti ini. Dengan dia mati, saya sadar, Bu. Saya perlu pemulihan dengan suami saya. Saya perlu pemulihan dengan anak-anak saya. Ibu Bapak lihat. Tidak ada rancangan Tuhan yang penuh dengan rancangan kecelakaan bagi kita. Kalau Tuhan izinkan musibah terjadi dalam hidup kita, karena dia punya satu maksud untuk kita kembali kepada Tuhan. Untuk kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Ibu Bapak, nah, hal yang satu lagi yang saya mau cerita kepada Ibu Bapak. Bagaimana caranya Ibu Bapak untuk kita bisa kembali kepada Tuhan? Kita harus mengerti apa yang Tuhan mau. Hidupilah Kristus di dalam kita. Jangan biarkan Kristus itu mati di dalam kita. Jangan biarkan Kristus itu tidur di dalam kita. Percuma lu punya Tuhan, percuma kita ke gereja, percuma lu baca Alkitab. Kalau lu tidak pernah bisa menghidupkan Kristus di dalam hidup kita. Ibu Bapak, kalau Kristus itu hidup di dalam kita, dahsyat loh, luar biasa, ya kan? Beda loh, orang kalau punya kehidupan di dalam Kristus, mau capek kayak apapun, waktu dia membicarakan firman Tuhan, dia berapi-api, Bapak. Jujur saya ini sebetulnya saya capek banget, saya baru pulang tadi sama teman saya, ya kan? Tapi waktu saya membicarakan firman Tuhan, roh saya itu meluap. Kenapa? Karena saya tahu saya sedang berbicara pada suatu pribadi, itu sumber pembuat mujizat. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak tuh menggali firman Tuhan. Jadi gini, caranya gimana menghidupi Kristus di dalam kita? Gali firman Tuhan. Gali. Jadi di dalam Kolose 1 ayat 27 ya, saya akan bacakan. Coba Pak, Kolose 1 ayat 27.
kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ibu bapak, firman Tuhan ini benar. Ya dan amin. Ayat 27 aja Pak, ayat 27. Firman Tuhan ini ya dan amin. Ya kan? Di Bilangan begini, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, berarti ada pengharapan buat anak-anak Tuhan. Tapi kenapa hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan putus pengharapan, ingin bunuh diri, udah cerai aja deh, udah pinjam duit kantor aja deh, nipu kanan, nipu kiri. Kenapa? Karena kehilangan pengharapan. Sedangkan firman Tuhan bilang apa? Kristus ada di tengah-tengah kita. Tapi kenapa kita tidak merasakan? Karena kita tidak menghidupi Kristus yang ada di dalam kita. Gimana caranya menghidupi Kristus di dalam kita? Gali firman Tuhan. Gali firman Tuhan. Ada orang yang bilang begini nih, anak-anak rohani saya. Iya kalau ibu mah enak, atau Cici mah enak, Cici ngerti firman Tuhan. Saya bilang buat ibu bapak pada malam hari ini. Hamba Tuhan yang udah melanglang buana sekalipun udah 30 tahun melayani Tuhan. Tidak semua firman Tuhan dia tahu. Kenapa firman Tuhan itu kita bisa tahu ada pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak akan pernah bisa rindu akan Tuhan kalau tidak dimulai dari hidup kita sendiri. Karena gini Ibu Bapak, kita tuh kenal Tuhan kan karena kasih karunia Tuhan, betul kan? Kita bisa kenal Tuhan, kita bisa dipanggil Tuhan itu karena kasih karunia. Tapi kasih karunia tidak bekerja cuma sampai di situ doang. Tapi harus ada feedback dari kita sendiri, harus ada kemauan dari kita sendiri untuk cari Tuhan. Nah, ibu bapak ada yang bilangin, tapi saya nggak ada kerinduan untuk cari Tuhan. Memang pada dasarnya semua orang tidak punya kerinduan untuk cari Tuhan. Tapi tidak punya kerinduan itu harus dipaksa. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Saya pun pernah ngalamin di satu titik di mana saya jenuh banget untuk baca Alkitab. Saya jenuh banget untuk baca untuk mencari Tuhan. Saya jujur, saya pernah ngalamin di satu titik seperti itu. Tapi karena saya mengerti, saya paksakan diri saya untuk cari Tuhan. Di saat kita merasakan kita jauh dari Tuhan, itu ada caranya bagaimana? Cari Tuhan justru. Di saat kita tidak berdoa, artinya kita perlu berdoa. Di saat kita tidak kuat, justru kita perlu kekuatan dari Tuhan. Ibu Bapak, saya ngalamin pribadi saya sendiri. Ya, saya punya pengalaman. Di saat saya mengalami letih lesu, saya telah kehilangan api Tuhan. Saya telah kehilangan cinta saya kepada Tuhan. Karena apa? Karena masalah yang begitu berat. Ya kan? Terkadang sekarang mikir, betul Tuhan udah jawab doa saya. Saya tahu ini saya nggak bisa biarkan begini. Karena saya biarkan begini, saya akan jatuh lebih dalam. Saya kejar Tuhan. Saya cari firman Tuhan. Walaupun rasanya orang udah capek, suruh lari. Saya capek nggak? Capek, ya kan? Tapi saya paksa roh saya untuk cari Tuhan. Apalagi sekarang enak, ya kan? Kalau saudara nggak bisa tidur 24 jam, YouTube ada ribuan bahkan jutaan khotbah. Mau bahasa apa pun ada. Ya kan? Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengenal Tuhan. Ada banyak YouTube semuanya. Ada banyak khotbah-khotbah yang begitu bagus ya. Mungkin saudara bilang begini, saya tidak bertumbuh Bu di gereja saya karena gereja saya cuma begitu doang. Enggak usah alasan. Bisa lihat denger di YouTube, bisa denger di YouTube ya kan. Saudara harus cari Tuhan. Nah, pada waktu saudara cari Tuhan, itu kerinduan itu muncul kembali. Pewahyuan itu muncul kembali. Ya kan, jadi rindu untuk cari Tuhan, rindu untuk berdoa, ya kan. Jadi saya ngalamin sendiri loh ya. Waduh, saya cari Tuhan, saya cari Tuhan. Waktu saya baca Alkitab ini, itu wisdom ya, talk chair banget itu. Saya baca Alkitab yang dulu saya tidak mengerti, itu bisa diterangkan semua sama Tuhan. Saya biasanya udah lama, misalnya ini cerita dulu ya, udah lama di jam 3 pagi doa, rasanya tuh doa cuma ngantuk doang tuh. Kayaknya doa tuh cuma kayaknya tong kosong berbunyi nyaring. Tapi waktu saya kejar Tuhan, itu saya ngerasakan, waktu saya berdoa jam 3 pagi, itu saya ada satu kekuatan. Saya punya kerinduan untuk cari Tuhan. Nah, waktu saya punya kerinduan seperti itu, Ibu Bapak, mulai Tuhan membukakan itu semua. Jadi satu hal yang saya cuma ingatkan pada Ibu Bapak pada hari ini. Kita nggak bisa. Kalau kita udah seperti kehilangan Tuhan, kita cuma diam-diam doang. Kita harus cari Tuhan, kita harus kejar Tuhan sampai terjadi pemulihan itu di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai pikir gini loh, kita kehilangan HP kita akan mati. Ibu bapak kita kehilangan Tuhan, itu tujuannya bukan cuma mati seperti HP, binasa. Binasa. Hari-hari ini adalah hari-hari pemisahan antara gandum dengan lalang, antara domba dengan kambing, Ibu Bapak. Kira-kira berapa bulan yang lalu sebelum bulan Desember saya mimpi.
Waktu itu saya mimpi, saya tidak melihat apa-apa, tapi saya cuma dengar suara karena itu gelap sekali. Gelap, saya tidak lihat apa-apa. Saya cuma dengar suara begini bunyinya. Sekoci udah penuh. Sekoci sudah penuh. Waktu saya dengar begitu, jantung saya bok-bok dalam mimpi itu. Jadi waktu saya dengar itu, saya tahu itu maksud mimpi saya itu apa. Itu terjadi tentang pengangkatan loh Ibu Bapak. Nah, udah saya terbangun, saya doa, saya duduk, saya diam, saya kaget Bang. Bahkan pagi-paginya saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan, kasih saya walau saya udah tahu itu artinya, tapi saya bilang, saya minta lebih jelas lagi Tuhan bicara buat saya, apa maksud mimpi saya. Lah Tuhan terangkan, kamu tidak lihat apa-apa. Karena memang dunia ini sedang gelap. Kapal yang besar itu adalah dunia sedang tenggelam, Ibu Bapak. Sedang tenggelam pelan-pelan. Ya kan? Nah, anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan sedang dipindahkan ke sekoci-sekoci. Nah, Tuhan bilang, kalau sekoci udah penuh, sekoci akan berangkat. Kenapa? Kalau sekoci udah penuh, dia tidak berangkat, dia akan terhisap waktu dunia itu tenggelam. Ibu Bapak, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita nggak bisa lagi, nunggu nanti deh, kita kenal Tuhan, nunggu nanti deh. Nggak bisa seperti itu. Hari ini kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Nggak bisa lagi tergantung kepada doa syafaat yang berdoa buat Ibu Bapak. Tidak lagi tergantung kepada Pak David, tidak lagi tergantung kepada doa-doa saya. Ibu Bapak harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Ibu Bapak harus belajar doa sungguh-sungguh. Saya percaya kalau Ibu Bapak sungguh-sungguh berdoa, Tuhan akan menjawab doa Ibu Bapak tepat pada waktunya. Dan Ibu Bapak sadarin, kerinduan itu tadi dalam hati kita. Bisa tiba-tiba nanti Ibu Bapak merasa gini, aduh pengen doa ya, aduh pengen baca firman ya. Itu timbul itu sendiri. Pada waktu apa? Waktu kita mengejar dia. Maka Tuhan bilang kan, waktu kamu mencari, kamu akan mendapatkan. Waktu kamu mengetuk, pintu akan dibukakan. Karena nggak mungkin orang ngetuk, orang cari, dia nggak dapatkan. Karena firman Tuhan tidak pernah berdusta. Jadi Ibu Bapak pada malam hari ini, apa menjadi pergumulan Ibu Bapak? Jangan fokus kepada pergumulan, tapi bangkitkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Waktu hubungan kita dengan Tuhan dibangkitkan, kita menemukan kembali hidup kita akan menemukan jalan keluar yang Tuhan kasih. Waktu Ibu Bapak dekat dengan Tuhan, Ibu Bapak menemukan jalan keluar, Ibu Bapak bilang gini, ini dulu mah kita nggak tahu loh jalan keluar, kita udah pikir nggak mungkin ya masalah kita udah jalan buntu ya kan. Tapi waktu kita dekat sama Tuhan, itu pintu yang tertutup itu tiba-tiba dibukakan. Yang kita nggak pernah tahu pintu itu ada di depan kita, itu bisa terbuka dengan sendirinya. Waktu kapan pintu itu terbuka? Waktu kita menggedor Tuhan. Waktu kita menggedor sorga, terjadi pintu itu terbuka buat kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Kita doa sebentar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu keras mengajar kepada kami untuk kami sadar supaya kami tidak kehilangan Engkau dalam segala situasi. Tolong Tuhan, meteraikan firman-Mu di hati kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang unggul di masa sulit ini. Kami boleh tegar, kami boleh percaya penyertaan dan pertolongan Tuhan senantiasa ada atas hidup kami. Berkati hamba-Mu, Ibu Shirley yang sudah melayani kami, biarlah apa yang beliau kerjakan Tuhan kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Diberkatilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang doa syafaat bisa dilanjutkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami, yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami hanya perlu Engkau dalam hidup ini Tuhan. Tuhan, bahwa kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan menyediakan waktu kami yang terbaik untuk Engkau. Dari itu hidup kami ini Tuhan hanya bergantungannya pada Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Bahwa kami harus siap Tuhan. Kami harus Tuhan menjaga hidup kami Tuhan tetap di jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang hadir saat ini maupun yang tidak hadir Tuhan, Kau yang mengetahui segala keperluan mereka, segala Tuhan kerinduan mereka Tuhan, persoalan mereka Tuhan. Engkau yang membukakan jalan Tuhan, Kau yang membawa mereka kembali Tuhan kepada Engkau Tuhan. Rindu bersekutu intim dengan Engkau Tuhan, rindu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Kau berkati Tuhan. Tuhan Harvest Blessing ini Tuhan, Kau berkati Tuhan, Pak David juga menjadi gembala kami Tuhan.
Kuatkan, mampukan dia Tuhan untuk dengar-dengar akan Engkau Tuhan. Berkati dengan kesehatan, hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Engkau cukupkan Tuhan segala yang diperlukan, segala kerinduannya Tuhan. Engkau sendiri yang mengabulkannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami Tuhan hari Rabu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang beracara, Engkau hadir dan menilik setiap hati kami. Engkau memuaskan hati kami Tuhan. Engkau yang menjawab setiap doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, semuanya Tuhan ada di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin bangsa dan negara kami. Engkau yang memberkati para pemimpin kami Tuhan. Biar Tuhan berikan roh takut akan Engkau untuk memimpin kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan penyediaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya Bapak Ibu, sebelum doa penutup, kita akan sedikit mendengar beberapa pengumuman. Hambanya Lukas sedang izin. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di Harvest Blessing. Kami rindu Anda bisa setia di ibadah online maupun di onsite. Untuk sementara ini kita akan ibadah online di setiap hari Senin dan ibadah onsite setiap hari Rabu. Selamat tahun baru Imlek ya, biar Anda yang baru merayakan, kiranya berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita senantiasa. Yang kedua, ibadah raya onsite tanggal 25 Januari nanti akan bersama dengan saya. Ini ada perjamuan kudus di Rabu terakhir. Biarlah kita boleh mendengar pesan-pesan Tuhan. Untuk tahun ini Anda bisa hadir jam 7 malam di Dharma Permai Timur 12 nomor 4. Ayo hadir, alami zaman dan hadirat Tuhan yang ajaib. Ucapan terima kasih atas pelayanannya kepada Ibu Shirley Santosa yang sudah melayani kami. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan keluarga dan segala keperluan disediakan. Tuhan memberkati. Anda yang mau berbagi berkat untuk pelayanan bisa ditransfer lewat BCA David Limanto AC 1030 565807 baik persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you. Sampai bertemu Senin mendatang atau Rebu hari lusa. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, Anda yang mau didoakan oleh hambanya Bu Shirley, Anda bisa stay di Zoom setelah doa penutup. Anda yang tidak mau didoakan, Anda bisa live setelah doa penutup. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, dan membuat hidupmu mengalami sebuah pengenalan akan Tuhan yang lebih heran lagi, yang lebih dekat lagi, yang lebih akrab lagi, yang lebih intensif lagi bersama dengan Tuhan. Percaya, di situ engkau akan melihat bahwa ketika engkau mencari, engkau mendapat, ketika engkau mengetuk, pintu dibukakan, dan ketika engkau meminta, Tuhan pasti memberikan. Berkat-Mu mengalir bagi kami semua. Berkati engkau hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan tutup ibadah doa malam ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.